Shalom teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Esra Monika Buru Angkat, NPM 211100017. Saya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan membacakan puisi hampa dan menganalisis puisi tersebut dengan menggunakan pendekatan mimetik, pendekatan objektif, pendekatan ekspresif, dan pendekatan pragmatik. Hampa, sepi di luar, sepi menekan mendesak, lurus kaku pohonan, tak bergerak sampai ke puncak. Sepi memangut, tak kuasa melepas renggut, segala menanti, menanti, menanti sepi. Tambah ini menanti jadi mencekik, memberat mencekung pundak sampai binasa segala. Belum apa-apa udara bertuba, setan bertempik, ini sepi terus ada dan menanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan puisi hampa dengan menggunakan pendekatan mimetik. Sebelum saya menjelaskan bagian-bagian dari penganalisan penggunaan pendekatan mimetik, saya akan menjelaskan apa itu pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan dalam kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan ini yang memandang karya sastra sebagai imitasi atau realitas. Analisis puisi hampa menggunakan pendekatan mimetik. Pada puisi hampa ini merupakan puisi yang menceritakan tentang seorang penyair yang merasakan kesepian dan hampa sehingga suasana itu mampu mencekam dalam karena tidak dapat berbuat apa-apa sampai dapat membinasakan dirinya. Dan di suasana hati yang sangat merasakan kesepian, dia hanya bisa menanti dan menanti sampai datangnya sang pujaan hati. Amanat yang dapat kita ambil dari puisi tersebut adalah janganlah membuat orang lain menanti sesuatu yang tidak pasti dari kita, karena hal tersebut dapat memberikan perasaan yang tidak nyaman dan membuat seseorang tersebut menjadi sakit hati dan merasakan kesepian yang mendalam. 2. Pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang menguraikan ketertarikan dan fungsi-fungsi masing-masing pada unsur sastra sebagai kesatuan struktural yang menghasilkan makna menyeluruh. Analisis pada puisi hampa dengan menggunakan pendekatan objektif ini yaitu 1. Tema. Tema pada puisi hampa tersebut menceritakan tentang penantian seorang penyair terhadap wanita yang dia cintai. Kedua, tipografi. Puisi hampa ini memiliki 1 bait dan 11 baris dengan tipografi yang simpel dan pada setiap barisannya ini dapat dibacakan dengan jelas dengan memperhatikan setiap kalimat yang dibacakan. Ketiga, perasaan. Di dalam puisi hampa ini tergambar bahwa penyair merasakan kesepian dalam menantikan seseorang yang sangat berarti untuknya dan dia juga merasakan takut akan kesendirian dalam menunggu. Keempat, nada. Di dalam puisi tersebut menunjukkan nada-nada yang lugas dan tepat dan menggunakan penekanan-penekanan di beberapa kata yang ditunjukkan untuk memperjelas maksud dari puisi kesepian dalam menunggu tersebut. Kelima, irama pada puisi tersebut terdapat irama yang digunakan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Keenam, gaya bahasa atau majas. Pada puisi hampa tersebut terdapat majas paralelisme, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Yang dimana majas paralelisme adalah majas yang mengulang kata di setiap baris yang sama dalam 1 bait di dalam penggunaan puisi. Ini terdapat pada bait yaitu segala menanti, 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 sepi di luar, sepi menekan mendesak. Ini sepi terus ada dan menanti. Pengulangan pada kata sepi dan menanti memberikan sebuah penegasan bahwa penyair sangat kesepian, tetapi meski sepi, ia akan terus menanti pujaan hatinya. Kedua, majas personifikasi adalah majas yang menciptakan perumpamaan benda mati dengan sifat menyerupai manusia. Ini terdapat dalam lirik yaitu lurus kaku pohonan tak bergerak. Kata pohonan di sini seakan-akan makhluk hidup yang memiliki rasa kaku. Ketiga, majas hiperbola adalah majas yang sering digunakan untuk mengungkapkan pertentangan. Ini terdapat dalam lirik yaitu udara bertuba, setan bertempik. Dalam menggunakan kata setan pada puisi ini terkesan yang sangat berlebihan. Ketujuh,
Amanat. Pada puisi ini terdapat amanat yang terkandung, yaitu kesetiaan seseorang yang menunggu orang yang dia sayangi. Meskipun lelah dan merasa tak sanggup lagi, namun kita harus tetap percaya bahwa semua halnya akan indah pada waktunya. 3. Pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan dalam kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya pada ekspresi perasaan penulis. Analisis puisi hampa pada pendekatan ekspresif adalah: puisi hampa ini memberikan gambaran tentang seseorang yang merasakan kesepian yang sangat mendalam dalam hidupnya. Ia seseorang yang sangat menanti-nantikan kebahagiaan, di mana terdapat pada lirik yaitu sampai binasa segala, belum apa-apa. Lirik di atas seolah mengungkapkan akibat terlalu sulit perasaan yang penyair rasakan dan hanya sepi yang menjadi jawaban. Maka perasaan itu semakin lama menjadi binasa, putus asa, kosong dan hampa. Belum ada hasil yang ia dapati dari rasanya pada wanita, entah itu rasa ingin memiliki atau sekedar kerinduan. Namun kehampaan yang teramat ia rasakan membuat segala harapan akan binasa. Setelah itu saya akan menjelaskan puisi hampa dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang melihat karya sastra sebagai media untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Analisis puisi pendekatan pragmatik. Pada puisi hampa ini menceritakan bahwa dia adalah orang yang sangat merasakan kesepian dan menanti-nantikan seseorang tersebut. Dalam puisi hampa ini mengandung nilai kesetiaan penyair dalam menunggu pujaan hati. Oleh sebab itu, pendekatan pragmatik terdapat pada puisi ini merupakan suatu media yang digunakan untuk menceritakan penyair yang merasakan sangat teramat kesepian dalam dirinya. Sekianlah penjelasan dari saya, yaitu penjelasan analisis pendekatan puisi hampa. Kurang lebih penyampaian yang saya sampaikan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.